Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang pendidikan tauhid, ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pelajaran ke-8 tentang Ar-Rabb, dialah yang pantas disembah. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan materinya. Namun sebelumnya Bapak akan menanyakan terlebih dahulu pembelajaran yang telah lalu, yang telah Bapak sampaikan untuk antum semuanya, ya. Dan pelajaran yang pekan lalu adalah mengenal Allah dengan atau melalui ayat dan makhluknya. Baik, untuk materi yang telah lalu Bapak telah menjelaskan bagaimana cara mengenal Allah, yaitu dengan ayat dan makhluknya, melalui ayat dan makhluknya. Mana dalilnya? Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada pekan lalu adalah tentang surat Fussilat, ya, tentang surat Fussilat ayat 37, dan di sana jelas bahwa ayat-ayat kita dapat mengenal Allah melalui ayat dan makhluknya. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihil lailu wan nahara wasyamsa wal qamar. Ya, inilah ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang bagaimana mengenal Allah melalui ayat dan makhluknya. Ya, dalam ayat tersebut dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah dapat ketahui melalui ayat dan makhluknya, yaitu Allah, dan di antara tanda kekuasaannya adalah adanya malam, wan nahar, kemudian siang, wasyamsa wal qamar, adanya matahari dan bulan. Namun anak soleh dan soleha patut kita tekankan dalam hal ini bahwa hal itu semua tidak boleh menjadi sesembahan kita, ya. Tidak boleh. Semua apa yang Allah ciptakan itu tidak boleh kita sembah. Mana dalilnya? Ayat selanjutnya dalam surat Fussilat berikut ini adalah la tasjudu lisyamsi wal qamar. Afwan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah, ya. Dalam ayat ini Allah menekankan bahwa tidak boleh kita bersujud, tidak boleh kita menyembah. La tasjudu, tidak boleh kita menyembah, tidak boleh kita bersujud kepada siapa? Lisyamsi, tidak boleh bersujud kepada matahari. Kemudian wala lil qamari, dan tidak juga boleh kita sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ujung ayat ini adalah wasjudu lillahi, dan sembahlah Allah semata. Artinya kita mentauhidkan Allah, mengesahkan bahwa Allah adalah hak, bahwa Allah adalah ilah yang wajib kita ibadahi. Nah, insyaallah untuk materi yang pekan lalu adalah ini yang dapat Bapak sampaikan, ya. Kita sekarang beranjak kepada materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang Ar-Rabb, dialah yang pantas disembah, pada halaman 43. Silahkan kalian buka buku paketnya dan alat tulisnya, dan mohon jaga adab dalam bermajlis. Ingat, catat, dengarkan, diam, ya. Sebagaimana ada salah satu faidah yang dapat kita ambil dari hadis Nabi SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada siapa? Kepada orang yang mendengar perkataanku, kata Rasulullah, ya. Artinya ketika Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, maka Allah mendoakan, maka Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah berikanlah cahaya kepada orang tersebut. Siapa? Yang mendengarkan.
kemudian yang mencatat, menghafal, ya, dan mengamalkannya. Itulah faidah dari hadis, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua dalam apa? Dalam menjaga adab ketika bermajelis. Ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Silakan dibuka buku paketnya pada halaman 43. Ya, judulnya dari insyaallah Ar-Rabb, dialah yang pantas disembah. Dan insyaallah ayat ini sudah kalian hafal pada pekan lalu, ya, pada surat Al-Baqarah yang kemarin Bapak sampaikan tugasnya, ya. Dan insyaallah kalian sudah hafal ayatnya. Di sini adalah war-rabbu huwa al-ma'bud, ya. Dan Ar-Rabb, dialah yang pantas disembah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyampaikan war-rabbu huwa al-ma'bud, dan Rabb, dialah yang pantas disembah. Kemudian wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ayat 22 yang sudah kalian kemarin hafal, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, dalam materi kali ini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dua buah ayat dalam surat Al-Baqarah tersebut yang berarti, hai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelumnya, agar kalian bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Masya Allah. Dalam dalil ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22, kita sudah jelas bahwa semua Allah yang menciptakannya, dan kita tidak boleh menyembah selain Allah, ya. Dan Allah menurunkan hujan, kemudian Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kita semua, dan Allah menjadikan langit untuk kita semua sebagai apa? Sebagai atap untuk kita semua. Dan Allah memberikan rezeki kepada kita semua berupa apa? Berupa buah-buahan, berupa apalagi rezeki yang lainnya untuk kalian semua. Nah, Masya Allah, tugas kita apa? Ya, tugas kita hanya kita beribadah kepada Allah saja. Kita mentauhidkan bahwa Allah lah zat yang harus kita sembah, dan Allah lah satu-satunya yang wajib kita ibadahi. Ya, wallahu taala alam. Dan itulah ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian qala Ibnu Katsir, lanjutannya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya'a huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Ya, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang menciptakan ini dialah yang berhak untuk disembah. Masya Allah, ya. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa inilah Allah yang menciptakan segalanya, yang harus dan berhak kita sembah. Masya Allah, ya. Oleh karena itu, kita harus tahu apa sebetulnya tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah menciptakan jin dan manusia untuk apa? Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Jadi tidak boleh, haram hukumnya kita menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah kuburan, meminta kepada kuburan, tidak boleh, haram itu. Itu kita sama dengan berbuat syirik. Dan ingat bahwa kesyirikan itu akan membatalkan seluruh amal ibadah kita, waliya'udzubillah. Senantiasa kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik dan tidak mengesahkan Allah.
Insya Allah ya, kita selalu berdoa kepada Allah agar kita terlindung dari perbuatan syirik ya. Nah, kemudian anak soleh dan soleha, silakan dibuka pada halaman selanjutnya. Di situ ada pada halaman 44 ada kegiatan murid ya. Dan dalam kegiatan ini adalah ada tugas 1, 2, dan 3. Kemudian 1, 2, 3 dan uji kompetensi pada halaman 45. Silakan kalian kerjakan. Namun Bapak akan sedikit menjelaskan. Yang pertama adalah nomor 1 pada halaman 44, selesaikanlah tugas berikut ya. Bacalah 2 ayat di atas yang tadi yang sudah kalian hafal, ayat Al-Baqarah ayat 21-22 itu. Kemudian tugasnya adalah sebutkan nikmat-nikmat Allah yang Ia karuniakan kepada kita dalam ayat tersebut. Silakan kalian tulis 3 A, B, C. Silakan kalian tulis. Kemudian yang kedua, dalam 2 ayat di atas Allah memerintahkan kita dengan kewajiban yang terbesar, yaitu apa? Tadi sudah Bapak sampaikan ya pada materinya. Kemudian yang C adalah dan Allah melarang kita dari larangan terbesar, yaitu apa? Silakan kalian tuliskan di situ ya. Nah, nomor 2, kemudian dalam pelajaran ini kamu dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berhak untuk disembah. Ayat manakah dari ayat-ayat berikut ini yang berhubungan dengan tema pelajaran? Ya, di situ ada 2 ayat dalam halaman 45 dan 45 dalam surat Al-Jin ayat 19-20, kemudian surat Al-Furqan ayat 63. Silakan kalian jawab pertanyaannya A atau B. Kemudian nomor 3, tauhid uluhiyah adalah beribadah. Lihat nomor 3. Tauhid uluhiyah adalah beribadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Nah, tauhid uluhiyah tadi. Kemudian tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah beriman bahwa Allah saja yang menciptakan dan memberikan rizki. Nah, kemudian anak soleh dan solehah, bacalah ayat berikut ini, kemudian tentukan bagian ayat yang menunjukkan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kira-kira mana yang menurut kalian dalam ayat tersebut? Di bawahnya pada halaman 45 yang termasuk tauhid uluhiyah dan yang kedua adalah yang termasuk tauhid rububiyah. Nah, kemudian yang terakhir anak soleh dan soleha pada lembaran uji kompetensi, silakan kalian tuliskan ada 2 pertanyaan. Sebutkan salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid uluhiyah ya. Kemudian yang keduanya, ayat pertama dan pada pelajaran ini mengandung perintah paling penting yang Allah perintahkan. Nah, dan mengandung larangan paling besar. Sebutkan apa saja ayat tersebut yang mengandung tentang perintah yang paling penting dan larangan yang paling besar yang harus kita jauhi. Ya, silahkan kalian tulis. Semoga Allah mudahkan dalam kalian mengerjakan tugasnya. Mungkin materi untuk pendidikan tauhid kali ini cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.